ada tingkatannya, provinsi apa, kabupaten kotanya apa, kecamatan apa, kelurahannya apa. Gitu. Waktu juga tahun, bulan, hari, tanggal biasanya begitu. Customer itu yang mungkin ada kategori customernya VIP atau enggak, baru customernya siapa. Supplier juga ya, kalaupun nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa apa, di bertingkat ya lebih enak gitu ya. Nah, baik. Jadi ini contoh biar lebih melihat bagaimana sih bedanya apa gitu ya. Jadi saya berikan semacam tabel fisiknya gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau ada sistem yang tentang penjualan, nyimpennya kira-kira begini di database gitu ya. Ada masternya dulu, ada suppliernya, ada kategori barang, kemudian ada barangnya, kemudian ada shipper, apa namanya, ya untuk yang pengirimannya. Customer malah nggak ada di sini. Ya, mungkin nggak lengkap. Ini sebelah kanan ada customer gitu ya. Nah, ini ada customer ID cuma nggak tampil di sini. Jadi ada customer. Ini adalah database, struktur database yang untuk operasional sehari-hari. Ada pelanggan datang akan masuk di order. Satu order itu kayak nota. Ini ada simpan notanya. Di nota tersebut ada customer siapa, pembuatnya siapa, employee-nya, kemudian ada tanggalnya, ada mau dikirim kapan, pakai apa, kemudian menggunakan dikirim kemana dan sebagainya. Terus ini ini nota atasnya, biasanya di bagian nota kan ada atasnya, nama dan sebagainya. Kemudian di sini ada barangnya. Nah, barangnya biasanya ada eh, dia waktu pas ada transaksi ini itu harganya berapa. Ya, harganya berapa, dia beli berapa, dapat diskon berapa. Nah, ditaruh di situ. Jadi setiap nota ada banyak detail barangnya. Nah, masing-masing detail barang ngeling ke barang. Barang ini ambil yang nama barangnya apa, dia suppliernya siapa, kategorinya apa, jumlah-jumlah di gudang berapa, dan sebagainya. Nah, ini tabel yang digunakan untuk transaksi. Nah, tabel start skemanya begini. Kira-kira nanti akan kita analisa penjualan, khusus penjualan. Jadi tabel faktanya ada kuantiti, jumlah yang dijual, ada mungkin apa namanya, beratnya gitu ya, kemudian ada diskonnya, kemudian ada total total nilainya. Nah, masing-masing nanti dikaitkan dengan eh, dimensi yang sudah disiapkan. Jadi penjualan ini itu produknya apa, time-nya kapan, customer-nya siapa, employee yang jual siapa. Ini semua bisa diambil dari sini. Ya, jadi satu ini diambil, digabung hari ini, digabungkan ke sini, diambil juga dari sini, masuk ke masing-masing. Prosesnya sebenarnya masukkan ke sini dulu. Jadi prosesnya semua produk dimasukkan di sini yang perlu untuk analisa. Kemudian employee, semua employee masukkan di sini. Kemudian supplier juga, kalau ada supplier, customer juga, semua customer dimasukkan di sini. Kemudian waktu, mungkin ambil dari waktu di sini, semua waktu dijadikan, dibagi-bagi menjadi tahun, bulan, ini ada quarter segala, mungkin dari agak sering juga per quarter, 3 bulanan gitu ya. Quarter 1, quarter 2, ke quarter 3. Kemudian kadang juga pakai hari. Kalau mau menganalisa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, masing-masing hari dianalisa. Ini dimasuk-masukkan, kemudian dari sini semua data dimasukkan ke sini. Ambil dari sini, terus ini masukkan ke sini. Nah, proses itu namanya ETL tadi. Extract, transform, download. Nah, ini yang saya akan lihatkan contohnya kalau di Nordwind ya. Cuma saya nggak nemu yang bahasa Indonesia. Sorry, bahasa Inggris juga nggak nemu.
namanya bahasa apa ini. Jadi ini proses dari transaksi, kemudian ini menggunakan SQL DTS, SQL Server Data Transformation System. Nah, jadi dia meng-create tabel-tabel dimensinya, kemudian proses awalnya. Jadi ini adalah salah satu bentuk yang biasa digunakan dalam ETL tools, gitu ya. Tools-tools untuk data warehouse ada kayak skenario-nya begini. Jadi dia akan ada proses, kalau ini mungkin di-clear dulu, dihapus di tabel yang ada. Kemudian di tabel master-masternya dimasukkan ke tabel start schema masing-masing ya. Ada customer dimasukkan, produk dimasukkan, ini prosesnya. Ini mungkin agak detail ya nanti di, nah ini agak ada mappingnya, ini masuk mana, ini masuk mana, ini masuk mana begitu. Ya, tapi cepat saja. Nah, terakhirnya adalah memasukkan data semuanya di dalam uh, start skemanya. Ya. Jadi di select, kemudian dimasukkan, di select semua dari sini, masukkan ke sini. Kalau ini bentuk menggunakan SQL Server DTS. Nah, nanti akan bisa dijadwalkan. Jadi misalkan pada dia dilakukan di tiap bulan gitu ya, atau dilakukan di tiap minggu. Jadi ini akan terupdate setiap bulan atau setiap minggu tergantung dari jadwalnya tersebut. Gitu. Nah, mungkin dari sini akan dibuat penyimpanan lain, yaitu persiapan untuk olapnya biar kelihatan ya. Jadi dari bentuk tabel ini itu sebenarnya nantinya ada bentuk, kalau ini kan tabel yang disimpan bentuknya relasional, gitu. Tabel biasa sebenarnya, pakai database biasa bisa. Tapi beberapa database itu menyiapkan bentuk memang istilahnya cube, memang cube begitu. Dan ini memang disiapkan untuk analisa multidimensi. Tapi sebenarnya tanpa cube pun itu menggunakan bentuk ini sudah bisa. Cuma ini lebih apa istilahnya lebih efisien karena dia memang menyimpan datanya bentuknya kalau diibaratkan cube dadu itu memang begini bentuknya. Jadi dia menyimpan tiap-tiap nilai di misalkan untuk penjualan di Eropa di kuartal 1 untuk penjualan laptop nilainya berapa begitu. Kuartal 2 untuk yang laptop juga ini untuk yang mana ini? Ini untuk laptop tapi di Eropa ya, yang di sini gitu ya. Kalau yang merah ini berarti penjualan TV di Asia pada kuartal 1. Jadi memang menyimpan datanya dia bentuknya seperti ini. Ya, ini kalau 3 dimensi. Padahal kita tadi di sini menyimpannya 4 dimensi gitu ya. Employee sama ininya belum. Ya, dibayangkannya mungkin lebih enak kalau membayangkan 3 dimensi. Jadi ada proses lagi sebenarnya dari sini menjadi cube untuk bisa membuat aplikasinya menyediakan analisa multidimensi. Nah, cuma tanpa bentuk begini, eh, bentuk-bentuk yang begini sudah cukup sebenarnya. Ya, cuma memang lebih lebih cepat bentuk untuk multidimensi. Ini bentuk begini punya query atau bahasa 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 SQL yang berbeda. Ya, nanti kalau misalkan Bapak Ibu tertarik untuk menganalisa data lebih dalam menggunakan query-query sendiri, nanti ada bahasanya sendiri, agak beda. Nah, dari bentuk ini, Bapak Ibu nanti bisa membuat analisa untuk eh, istilahnya adalah kayak dadu ini di roll up, di slice, dipotong gitu ya. Jadi diambil sebagian sini saja untuk analisa, bisa difilter gitu ya. TV saja yang keluar gitu. Kemudian bisa di dice, di drill down, diambil sebagian di sini. Misalkan yang time Europe laptop, dia di drill down lagi per di kotak-kotak lagi ininya per apa
mon, ini kan masih kuarter per mon, Europe-nya Europe mana per negara, di kotak-kotak lagi di dalamnya ini sebenarnya ada kotak-kotak kubus-kubus lagi begini, ya didetilkan lagi gitu. Nah, nanti akan menjadi data yang paling detailnya, yang sesuai dengan, jadi yang sebenarnya yang disimpan di sini itu data paling detailnya. Cuma kita bisa menyimpan karena sudah distrukturkan begini, apalagi sudah bentuknya sudah berlevel begini, ada tahun, bulan, tanggal, oh sorry, tahun, kuarter, bulan. Nanti kita bisa melihat per tahun, bisa melihat per kuarter, bisa melihat per bulan, bisa melihat per kategori, bisa melihat per produk. Tapi kita juga bisa menfilter kategori tertentu saja, gitu ya. Slice namanya, di slice ini, slicing. Atau produk tertentu saja, atau waktu tertentu saja, atau geografi tertentu saja, khusus di USA. Misalkan begitu. Ini masih menggunakan contoh data transaksi apa tadi namanya, penjualan, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin dulunya pernah belajar database, itu ada normalisasi gitu ya. Harus datanya itu harus efisien nyimpennya, tidak boleh redundan. Nah, gitu. Masuk ke sini itu konsep itu hilang semua. Jadi namanya ini denormalisasi. Di sini pasti banyak redundant. Ya, redundantnya banyak. Ya, kalau yang ini mungkin dulu waktu database awal-awal kan memang penggunaan hard disk agak mahal gitu ya, hard disk mahal. Jadi sebisa mungkin tabel-tabelnya strukturnya itu harusnya tidak ada yang redundant. Tapi hasilnya nanti akan banyak cabang-cabang begini. Nah, bentuk begini agak menyulitkan untuk komputasi. Waktunya juga lebih lama. Makanya dibuat menjadi bentuk yang ini full redundancy. Ya, nggak apa-apa redundant, tapi eh, untuk ngambil query-nya mudah dan sangat cepat. Itu. Nah, nah ini adalah tools yang digunakan. Kalau yang saya lihatkan tadi adalah apa tadi namanya? DTS ya. Di sini ada nggak DTS? Nah ini SQL Server Integration namanya sekarang. Dulu data data transformation service. Termasuk ada Hadoop ya, mungkin kalau sudah pernah dengar Hadoop. Kalau Hadoop mungkin ngambil-ngambil data yang lebih ke struktural ya, struktural, bukan bentuk database. Nah ini yang masing-masing bisa digunakan. Ini yang terkenal ada Azure, Google Cloud, Amazon Web Service, mungkin juga ada ETL tools-nya, kemudian apa aja Airflow, Jaspersoft, tapi yang kita pakai itu yang ini Pentaho ya, yang kita pakai biasanya yang Pentaho karena gratis ya, saya lihatkan ya. Gimana caranya? ETL tools. Nah, tadi saya ambil dari sini. Ya, kalau base-nya misalkan base ETL tools, kalau ini kan subjektif ya, tapi kita bisa lihat biasanya nggak banyak berubah-berubah. Nah, ini 18 base ETL tools, 19 ya, 14 base ETL tools. Nah, jadi kita tidak mengembangkan sendiri untuk toolsnya, meskipun sebenarnya bisa kalau memang diperlukan, sebenarnya lebih bagus kita mengembangkan sendiri karena sudah pasti gitu ya, ngambil dari mana, prosesnya bagaimana. Tapi kalau memang masih proses belum mature gitu ya, prosesnya belum mature, mungkin nanti ada sistem yang mau nambah, mau bergabung, mau apalagi yang ikut bergabung. Nah itu mungkin lebih enak saat kita bikin awal-awal kita menggunakan ya tools-tools ini gitu. Nah ini untuk yang ininya.
Di sini ada apa aja, Airflow, Informatika, Oracle Data Integrator, Talent ini juga cukup terkenal. Nah, ada bentuk-bentuk begini biasanya. Nah, pin tahu nomor 7, lumayan lah. Kemudian yang lain di bawah. Integrate UI, Talent, muncul lagi di situ. Informatika, Oracle, pin tahu nggak ada. Ya, kita lihat pin tahu ya. Ya, sementara ini kita masih menggunakan yang Pentaho Data Integration dari Hitachi. Nah, jadi prosesnya sebenarnya di data warehouse ini kita tidak membuat aplikasi untuk ETL-nya dulu, meskipun itu bisa dilakukan kalau sudah mature gitu ya. Tapi kita akan menggunakan tools di koordinasinya, ada koordinasi bagaimana mengambil data dan bagaimana start skema yang akan dibuat. Gitu. Iya Pak, langsung simulasi labnya ya. Bentar. Mungkin saya simulasi dulu ya. Ya. Nanti kita lihat start skema yang bisa dilakukan apa saja. Oke, ini salah satu contoh untuk yang sudah dibuat gitu ya, sudah dibuat di balik papan. Awalnya ini yang tentang kinerja. Jadi sebenarnya ada beberapa yang kita di, dibolehkan untuk menemukan gitu ya. Ini yang absensi dulu saja deh, lebih gampang. Nah, absensi itu begini. Jadi yang tabel dimensi tadi, nah kita lihat field-fieldnya. Nah, field-fieldnya itu ada dimensi waktu, ada bulan, ada hari, ya, ada bulan, ada hari, ada tahun ini nggak sampai tahun ini untuk uji coba saja. Kemudian ada dimensi pangkat golongan, jadi mungkin nanti ada sebelum orangnya itu ada pangkatnya apa. Mungkin saja kita melihat bahwa pangkat-pangkat atau jabatan-jabatan tertentu itu ternyata sering lembur gitu ya, atau sering masuk lebih cepat. Nah, yang bisa dihitung adalah pulang lebih cepat, kemudian ada pulang lebih awal, ada datang lebih cepat, ada datang terlambat. Jadi di belakang ada, di depan ada lebih cepat dari waktunya atau lebih lambat. Di belakang juga. Nah, itu yang dihitung, disimulasikan. Kemudian dimensinya, jadi eh, tabel fakta itu tadi akan menjadi values atau kolom eh, di tengah, nilai yang ada di tengah. Kemudian yang kolomnya kita bisa ambil, kolom dan row kita bisa ambil dari tabel eh, dimensi. Nah, tabel dimensi ini bisa dipindah-pindah, Bapak Ibu, misalkan kalau yang gampang dulu ya, saya mau row-nya itu adalah lokasi OPD-nya sama namanya. Kemudian bisa difilter. Filter juga mengambil slicing-nya tadi. Slicing-nya mengambil dari tabel waktu kalau nggak salah. Ini waktu sama jenis itu saya agak lupa jenis itu apa. Nanti kita lihat ya. Jadi field slice-nya atau untuk ininya juga mengambil dari tabel dimensi, tapi dimensi waktu yang di sini dipakai gitu ya. Nanti kita lihat bentuknya. Nah, ini. Jadi di BKPSDM ini kalau dilihat ya, kita tadi melihat jumlah ini dari sistem absensi dari Bapak Ibu yang absen setiap hari, pagi sama pulangnya gitu ya, digabung semua sudah dibentuk star skema. Ini adalah OLAP hasil dari untuk melihat star skema tadi begitu. Nah, jadi yang mungkin paling pulang lambat, paling sering lembur gitu ya. Ini paling sering lembur di sini ada yang paling banyak ada di BKPSDM.
Ini total potongan mungkin yang terlambat ini. Ya, oke, kita fokus ke lembur dulu. Ini tadi saya tambahkan total potongan di sini. Hapus dulu aja. Nah, pulang lambat dalam menit. Nah, terus dari OPD-nya bisa di drill down, ya, didetailkan siapa gitu yang paling banyak lemburnya. Oh, ternyata Pak siapa ini? Pak Muhammad Soleh, ya, paling banyak lembur. Nah, di sini juga ada harinya atau jenisnya, ini jenis apa ya? Oh, PNS atau CPNS kalau mau difilter lagi. Jadi khusus yang misalkan yang non PNS. Nah, kalau yang non PNS ini nih yang paling sering, yang paling banyak lembur bukan Pak Soleh tadi tapi Andi Rusandi. Kemudian kalau saya kembalikan lagi, kalau semua misalkan yang sering lembur di hari Minggu, wah, apa ya? Mungkin nggak ada ya. Oh, ada. Di PKP SDM ada yang sering lembur hari Minggu. Oh, ini teman-teman ini. Ya, yang terlambat juga ada, tapi nggak saya tampilkan ya Bapak Ibu. Nggak enak kalau ditampilkan. Kalau yang ini kan yang rajin-rajin, ya sering lembur. Cuma kata Pak Sepa kemarin waktu diskusi, tetap harus dianalisa kenapa kok sampai lembur-lembur. Karena seharusnya beban kerja itu bisa diselesaikan tanpa lembur gitu ya. Nah, tetap meskipun kayaknya rajin, tetap harusnya tidak, ya tetap nggak ada lembur begitu. Kalau untuk wajarnya gitu sih. Ya, jadi tetap bisa dianalisa kenapa terlambatnya, siapa yang terlambat, terus kenapa terlambat dan sebagainya. Kalau lembur juga bisa dianalisa begitu. Oke, kemudian yang kalau vaksin mungkin bisa kelihatan dimensi-dimensi dia divaksin di mana, terus kemudian umur berapa, apa namanya, eh, kelurahannya gitu ya, jenis kelaminnya, jumlah-jumlah aja dia. Jadi ya mungkin untuk melihat yang paling banyak di kelurahan apa atau di kecamatan apa begitu ya. Di atas ini bisa dikasih juga yang tadi misalkan belum dikasih jenis kelamin ini, belum dikasih field ya tadi ya. Nah, di sini dikasih jenis kelamin. Kategori ini apa ya? Kategori misalkan saya taruh di sini. Nah, ini di bawahnya jenis kelamin sekarang bisa di drill down klinik lainnya puskesmas rumah sakit. Gitu. Mungkin umur ya lebih cocok jenis kelamin sama umur. Ya, Bapak Ibu bisa jenis kelamin dulu baru umur, bisa umur dulu baru jenis kelamin. Misalkan yang kategori saya pindah ke sini, umur ada ya. Nah, ini umur. Ya, umur. Umur biasanya pakai range. Jadi tidak umurnya langsung, tapi pakai range begini. Nah, lebih dari 60, 0 sampai 16, 17 sampai 25. Ini yang jenis kelamin laki-laki. Ini yang perempuan, yang ini laki-laki. Ya, didetailkan lagi. Jadi ini semuanya, ini per umurnya. Ini di kecamatan. Nah, jadi dia tidak mengambil data dari tabel vaksinasinya langsung, tapi ambil dari tabel start skema yang sudah disiapkan. Ya, biar tidak mengganggu dan juga ini sangat cepat gitu untuk analisa multidimensinya. Ya, ada satu lagi tadi kinerja. Kinerja ini, kalau kinerja ini dulu, mungkin saat ini sama sampai dari dulu sampai sekarang teman-teman Balikpapan masih pakai apa namanya aktivitas ya, jadi based on activity. Jadi akan kelihatan di situ aktivitas apa yang menghabiskan
paling banyak waktu di sini dari dimensinya ambil nama aktivitasnya. Jadi yang paling banyak menghabiskan waktu ya perjalanan dinas luar daerah karena memang dia waktunya ada transportasinya, waktu transportnya dihitung, terus kemudian sampai baliknya gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada seminar-seminar. Nah, itu karena memang waktu seminarnya kan cukup panjang gitu. Sebenarnya sampai kelihatan nih uang kinerjanya, cuma nggak saya lihatkan ya. Ini yang saya lihatkan total waktu aktivitasnya saja. Kemudian yang lainnya mungkin ya ini proses-proses yang sering dipakai. Membuat konsep surat itu membutuhkan berapa lama dan sebagainya. Kalaupun mau yang lain, nah itu bisa di filter atau dikasih eselonnya. Jadi eselon yang mana yang paling banyak melakukan perjalanan dinas itu misalnya. Atau misalkan aktivitas ini saya jadikan filter. Aktivitas saya jadikan filter, eselon saya jadikan row gitu ya. Kemudian apa misalkan bulan. Ya, kita bisa lihat bulan kapan aktivitas tertentu itu banyak dilakukan. Nah, ini aktivitas eselon 4 yang paling banyak, cuma nanti kita lihat ya untuk aktivitas apa. Nah, ini di filter aktivitasnya. Misalkan apa tadi? Perjalanan dinas. Nah, ini bulannya, bulan 1, bulan 2, bulan 3. Ya, paling banyak bulan apa, tapi totalnya yang paling banyak ya eselon 4A, karena memang orangnya lebih banyak sih. Ya, memang orangnya lebih banyak. Gitu ya. 3B, 3A, 4B, 2A. Ya, karena memang yang mungkin bertugas banyak kemana-kemana dan orangnya jumlahnya paling banyak eselon 4A gitu. Kalau OPD-nya, mungkin kita lihat ya OPD apa. Jangan eselon, ini OPD. Ini OPD, eselon saya taruh di filter. Sekretariat DPRD, berarti ya ini yang paling banyak aktivitasnya tadi perjalanan dinas. Ya mungkin menemani ya, karena menemani teman-teman DPRD, nah, jadi paling banyak aktivitas perjalanan dinasnya. Ya, misalkan apalagi yang sering dilakukan ya. Select all dulu, cuti, keluarga ke rapat, rapat koordinasi. Kalau Satpol PP itu apa? Operasi divisi. Nah, ini operasi justisi ya. Pasti Satpol PP sih harusnya. Enggak ya. Kecamatan Balikpapan Selatan. Mungkin bentuk ininya, nama aktivitasnya beda aja, tapi dia memang kayak mirip-mirip begitu. Ya, operasi. Nah, begitu teman-teman. Itu bentuk contoh dari hasil olah. Namanya ini olah. Analytical proses. Tidak harus ini juga. Jadi cukup banyak apa namanya? Kayak pentahu tadi adalah ETL-nya, OLAP-nya itu beda lagi. Tapi kadang ada yang jadi satu. Nah, coba cari OLAP tools gitu ya. Ya cuma biasanya fasilitasnya standarnya itu tadi. Bisa dipindah-pindah dimensinya, kolom sama row-nya, bisa difilter. Kemudian, oh ya, bisa juga dijadikan, tadi belum saya tampilkan. Bisa juga dijadikan Balik mana teh? Ada ditulis gitu kami teh dari mana teh. Itu ku sekacau PJ tengah
Pak Daniel suaranya hilang, Pak. Kemute. Oh ya, ya bisa dijadikan cat ya. Jadi fasilitas salah satu fasilitasnya dari OLAP yang juga standar selain yang dimensi-dimensi tadi dari tabelnya bisa dijadikan apa tampilan chart gitu ya, tampilan chart. Nah, bisa juga pie. Jadi untuk analisa, untuk membuat eksekutif summary atau report gitu ya ke pimpinan akan lebih cepat. Kalau nggak salah ini bisa juga disimpan. Saya nggak tahu di mana option mungkin. Bisa di apa namanya diekspor gitu, bisa diekspor. Ya, bisa di oh ini sih. Nah, ini ekspor. Datanya tadi kalau misalkan sudah bentuk begini, sudah bagus. Oh, ini sudah tampil, sudah cocok buat laporan bisa diekspor gitu. Ya, untuk OLAP tadi ada banyak juga yang bisa dipakai. Jadi kita tidak membuat uh, toolsnya from scratch gitu ya. Kita tetap memanfaatkan OLAP yang library ya semacam library atau apa yang sudah ada di pasaran gitu. Nah, ini OLAP tools database OLAP software dan sebagainya. Nah, bisa Bapak Ibu pakai misalnya menggunakan sendiri data warehouse-nya itu banyak tools-nya, kemudian untuk tampilkan datanya banyak tools-nya juga. Ya, cuma harganya memang bermacam-macam. Ya, saya kembali ke slide. Nah, itu tadi tools-nya, tadi kita sudah demokan. Mungkin beberapa contoh nanti kita diskusikan ya. Eh, Tadi sudah ada beberapa, mungkin nanti Bapak Ibu bisa kira-kira gitu ya. Kira-kira kalau misalkan Bapak Ibu punya sistem, tabel faktanya apa, field-nya di dalam tabel fakta apa gitu ya. Misalkan kalau restribusi kan pasti ada nilai restribusinya, nilai restribusi. Kemudian waktu nggak waktu terlambat atau tidaknya, apa namanya ya, ya mungkin waktu dia terlambat atau tidak. Misalkan kita mau lihat dia tepat waktu atau di luar waktu terlambatnya